wabarakatuh. Halo Sobat Tani. Nah, ini sekarang kita sudah berkunjung kembali ke Pasar Bawang Dringu Probolinggo. Nah, ini mungkin ada Sobat Tani yang baru bergabung dengan channel kami. Ini kita tunjukkan dulu ya, bahwa di Probolinggo ini memiliki sentra bawang merah. Bisa dilihat di sekeliling saya. Tepatnya lokasinya itu ada di pinggir Jalan Raya Dringu. Nah, ini bisa dilihat kondisi pasar hari ini itu ramai ya Sobat Tani. Tapi di sini itu mayoritas varietas batu. Jadi untuk tajuk bisa juga menjual ke pasar bawang ini ya. Tapi di sini itu masih banyak yang menjual varietas batu. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu pedagang. Mungkin kita akan mewawancarai pedagang yang ada di Gudang 3 ya Sobat Tani, terkait apa perbedaan varietas batu dan varietas tajuk. Nah, ini kita juga akan bertanya-tanya tentang stok dan juga harga yang masih di harga 36 dan stoknya tidak ada. Dan ini kita juga akan mewawancarai tentang harga dan juga stoknya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti saya. Ini Mas, saya mau tanya, perbedaan biru batu sama tajuk ini apa? Perbedaan biru batu sama tajuk ini, kalau menurut saya pengalaman selama tanam Mbak ya, daunnya lebih gemuk batu, buahnya juga lebih gemuk, lebih besar batu. Itu cuma. Tapi saya dengar informasi kalau harga tajuk di sini itu lebih murah daripada batu. Emang bener Mas? Bener, soalnya kalau tajuk itu kalsium itu biasanya itu menekan merah, enggak merah. Itu tajuk kan dikasih kalsium, itu putih Mbak, enggak merah. Kalau batu itu merah, tapi besar daripada tajuk. Tapi menurut sampean, kalau sekarang kan musim hujan Mas, kalau ditanam biru batu atau tajuk itu yang paling bagus yang mana? Sama. Kalau menurut saya, kalau perbandingannya yang batu dikasih kalsium, kapuran, itu sama juga. Cuman kan bedanya di kapuran, tajuk itu dikasih kapur. Makanya kalau hujan-hujan, kalau dikasih kapur, kalsium itu sama sebenarnya. Kalau ke penyakit itu sama. Ini kan kita kan setiap hari buat konten update harga Mas. Itu harganya ini seminggu ini masih tetap di harga 36 gitu. Itu yang super kosong, masih ada yang besar aja. Itu menurut sampean kenapa stoknya kok cuman itu aja? Maksudnya stoknya ini nggak pernah di atas 50 ton. Benernya segini Mbak, kalau musim hujan ini kita harus yang benar-benar master sih yang tanam. Kalau nggak biasanya cuma tumbuh Mbak. Kalau tumbuh ya bertanggung gitu bijinya biasanya. Itu cuma. Tapi bener kan jarang yang super itu. Tapi bener di sini stoknya itu tidak sampai 50 ton Mas. Enggak, selama musim hujan tingkat produksi itu mengurangi daripada musim kemarau. Tingkat kegagalan orang tani itu di musim hujan sekitar 80% lah Mbak. Makanya nggak ada yang berani tanam musim hujan kalau nggak benar-benar memahami kondisi bawang. Di sini ini cuma petani Probolinggo aja. Kalau petani luar Probolinggo ada yang ngirim. Bisa kalau harganya lebih dari perbandingannya 1:7 lah, bisa dijual sih ya. Kalau harga bibit sama harga kayak gini, sayuran gini beda Mas? Kalau harga bibit tergantung konsumen Mbak, beda lah. Tapi kan ada nih kayak konsumen dari luar Probolinggo, misalnya pengen dikirimi bawang, mau beli bawang tapi harus COD nih ke daerah konsumennya itu bisa? Bisa Mbak, tapi kalau COD itu resiko ya. Soalnya resikonya kalau nyampe kadang-kadang nggak cocok, itu nggak jadi bawangnya. Terus kadang sampai Nggak jadi, itu resiko. Ya kalau kenal-kenal amat sampean udah berapa kali transaksi nggak ada masalah. Kalau COD, tapi kalau baru pertama jangan. Jadi di sini tuh stoknya itu kadang emang menipis ya Mas ya dibandingkan yang musim kemarau. Ya. Jadi banyak petani yang takut nanam bawang di musim hujan. Ya. Jadi bener ya tetap harga di 36 dengan stok yang segitu Mas ya. Iya. Nah, jadi kita bisa lihat ya pendapat dari salah satu pedagang yang ada di pasar bawang, yaitu Mas Ainul. Di sini di musim penghujan banyak sekali petani yang masih takut nih untuk melakukan budidaya bawang merah, dikarenakan
Beda ya Sobat Tani, di antara musim kemarau dengan musim penghujan, itu penyakit itu sering menyerang di waktu musim penghujan. Jadi itu juga salah satu faktor kenapa stok bawang merah di Probolinggo semakin lama semakin menipis. Nah, jadi jika ada Sobat Tani yang sedang budidaya bawang merah, jangan takut lagi pada boler ya Sobat Tani. Dikarenakan di CTHI ini ada fungisida maupun bakterisida yaitu M23. Nah, ini bisa mengatasi segala jenis penyakit tanaman bawang merah mulai dari boler dan juga penyakit tanaman yang diakibatkan oleh jamur patogen dan juga bakteri. Selain itu, di sini kita juga akan merekomendasikan yaitu Citronella Pine Plus. Ini adalah pestisida organik kita dan ini pastinya ramah lingkungan dan tidak meninggalkan residu sama sekali. Ini bisa digunakan di tanaman apa saja yang terkena penyakit yang diakibatkan oleh hama maupun serangga. Nah, jadi jika Sobat Tani tertarik dengan SPP maupun M23, nanti kita akan beri link pembeliannya di bawah. Nah, berhubung di Probolinggo ini minim sekali ya petani yang sedang budidaya bawang merah. Jadi di sini stok bawang merah yang ada di Probolinggo juga sangat menipis. Nah, itu juga jadi salah satu faktor pada harganya ya Sobat Tani. Di sini kita akan menginformasikan kembali tentang update harga per tanggal 7 Januari 2025. Nah, kita mulai dari harga bawang kecil terlebih dahulu. Di sini ada harga bawang kecil yaitu 12.000 sampai 14.000 dan juga ada harga bawang tanggung kecil yaitu 16 sampai 18.000. Yang ketiga ada harga bawang tanggung yaitu 26 sampai 28. Dan juga ada harga bawang tanggung besar yaitu 30 sampai 32. Dan yang terakhir ada harga bawang besar yaitu 34 sampai 36.000. Nah, jadi bisa disimak ya Sobat Tani bahwa harga bawang merah yang ada di Probolinggo ini sudah 1 minggu lebih tidak ada perubahan sama sekali, dan juga untuk stoknya ini masih menipis, tidak sampai di atas 50 ton. Jadi di sini ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi harga, yaitu ada faktor stok, dan yang kedua ada faktor kualitas, dan yang ketiga juga ada faktor permintaan pasar. Nah, di sini kita juga akan menginformasikan tentang komoditas lain, yaitu salah satunya cabai dan juga tomat. Nah, ini kita ngambil informasi dari 3 daerah, yaitu daerah Malang, Kediri, dan juga daerah Karo, Sumatera Utara. Nah, mungkin di sini ada Sobat Tani dari daerah tersebut, bisa langsung disimak informasinya ya Sobat Tani. Kita mulai dari informasi dari daerah Kediri terlebih dahulu. Di sini ada komoditas cabai ya Sobat Tani. Untuk komoditas cabai kita mulai dari varietas cabai merah besar yaitu mencapai 42 sampai 45, dan ada cabai merah keriting yaitu 38 sampai 40, dan yang ketiga ada cabai rawit merah yaitu 72 sampai 83. Nah, yang kedua ini kita dari daerah Karo Sumatera Utara ya Sobat Tani. Untuk cabai hijau itu mencapai 32 sampai 28, cabai merah yaitu 35 sampai 38, cabai rawit kasar yaitu 48 sampai 50, dan yang terakhir ada cabai rawit kecil yaitu 50 sampai 52 1 kilonya. Nah, yang terakhir kita akan menginformasikan dari daerah Malang. Nah, di sini daerah Malang kita ada 2 komoditas yaitu komoditas cabai dan juga komoditas tomat. Di sini kita mulai dari komoditas cabai dulu, yaitu cabai besar mencapai 40.000 1 kilonya, cabai rawit yaitu 83, dan cabai rawit hijau yaitu 17.000, dan yang keriting itu mencapai 38.000 1 kilonya. Nah, berbeda dengan yang komoditas tomat, di mana sebelumnya komoditas tomat itu harganya masih stuck di harga 7 sampai 8.000, tapi di sini sudah ada kenaikan harga ya. Untuk tomat sayur itu harganya 8.000, dan untuk tomat buah yaitu 9.000 1 kilonya. Nah, jadi bisa kita lihat ya, faktor musim penghujan saat ini sangat mempengaruhi kualitas dan juga harga pada komoditas bawang, cabai, dan juga tomat. Dimana seperti biasa, walaupun stoknya itu banyak, tapi jika kualitasnya itu kurang baik, pasti petani atau pedagang menjual dengan harga yang murah. Begitu juga sebaliknya, jika stoknya itu menipis, tapi kualitasnya itu bagus, baru dijual dengan harga yang cukup meningkat atau lebih mahal. Nah, di sini mungkin itu saja yang cukup saya sampaikan tentang informasi hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan sangat bermanfaat untuk para sobat tani dan petani lainnya.
Jadi jangan lupa untuk selalu nonton video kami, karena di sini di channel kami bukan hanya menyediakan konten update harga saja, tapi juga konten edukasi. Jadi Sobat Tani yang ingin belajar tentang ilmu pertanian bisa langsung nonton video edukasi kita. Nah, ini juga ada konten testimoni. Jadi jika Sobat Tani ingin membeli produk kita tapi masih ragu, bisa langsung lihat di konten testimoni kita. Dan kita juga ada konten-konten menarik lainnya. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini, subscribe channel CTHI, dan jangan lupa juga untuk tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik dari CTHI. See you guys!